Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslu Ats-Tsani, landasan yang kedua dari kitab ini, yaitu kata beliau bahwasanya kaum muslimin wajib untuk mereka bersatu di atas agama, maksudnya berpegang di atas sunnah, dan tidak layak bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai di dalam agama, maksudnya tidak berpegang dengan sunnah alias jatuh dalam kebid'ahan. Nah, pada pertemuan yang lalu penulis atau pensyarah di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis menyebutkan beberapa poin-poin masalah yang berkaitan dengan kebid'ahan. Yang terakhir kemarin itu mana? Poin yang keberapa? Masalah Rabi'ah sudah belum? Al-bid'ah kulluha dhalalah. Kebid'ahan itu semuanya dhalalah. Sekarang kelima. Oh, sekarang yang kelima. Baik, yang kelima, al-mas'alah al-khamisah. Kata beliau, al-bid'ah kulluha muharramah. Bid'ah semua itu atau kebid'ahan semuanya haram, artinya terlarang. Haqqaqa hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitabihil Iqtida'. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Wa dzalika annaha bil ijma' asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah. Kenapa demikian? Karena kebid'ahan berdasarkan kesepakatan para ulama itu lebih dahsyat, lebih jelek daripada maksiat-maksiat yang berupa syahwat. Kayaknya sudah belum? Ya, bid'ah lebih. Oh, enggak ya. Ya, ini cuma menyebutkan saja. Tapi benar masalah khamisah. Karena bid'ah lebih bahaya daripada kemaksiatan, maka bid'ah itu semuanya haram, terlarang, dan bid'ah itu semuanya sesat. Baik, kemudian permasalahan yang keenam, kata beliau ada dua perkara yang sangat penting untuk kita pahami bersama untuk membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Ya, dua perkara yang sangat penting wajib bagi kita untuk kita ketahui agar kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Perkara yang pertama adalah fahmus salaf. Untuk mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah,
maka dilihat dari pemahaman para salaf, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Fa inna fahma salaf hujjah, karena pemahaman salafus saleh itu adalah hujjah dalam beragama. Biasanya ahli bid'ah mereka mengeluarkan berbagai macam dalil-dalil untuk mendukung kebid'ahan mereka, baik bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah. Orang-orang Syiah ketika mereka memiliki keyakinan bahwa imam-imam mereka maksum dan para sahabat itu kafir, jangan dibilang kalau mereka nggak punya dalil. Mereka punya dalil. Orang-orang Jahmiyah ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikatakan mereka nggak punya dalil. Mereka punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Khawarij, Mu'tazilah, semua kelompok-kelompok menyimpang dari kalangan ahli bidah, mereka punya dalil baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah untuk mendukung kesesatan mereka. Nah, semua dalil-dalil tadi kita hanya bertanya satu pertanyaan kepada mereka. Ya, bawakan dalil-dalil kalian. Ya, katakan kalian punya 1000 dalil. Katakan kalian punya jutaan dalil. Maka satu pertanyaan kepada kalian, fahmus salaf. Apakah para salaf memahami dalil-dalil itu sebagaimana pemahaman kalian? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain memahami dalil-dalil, jutaan dalil yang membawa itu? Apakah mereka memahami seperti itu? Pasti jawabannya apa? Tidak. Maka berarti otomatis apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian yakini itu, meskipun ada dalilnya, maka dihukumnya apa? Bid'ah di dalam agama. Ya, simpel saja. Ya, jangan dianggap ya para sahabat itu mereka ini nggak tahu tentang dalil. Jadi seakan-akan mereka punya dalil, sahabat itu baru tahu. Oh, ternyata ada dalil seperti itu toh. Kita baru tahu kalau ada ayat yang bunyinya kayak gitu. Kita baru tahu kalau ada hadis yang bunyinya seperti itu. Jangan dianggap para salaf itu nggak tahu tentang dalil. Mereka tahu tentang dalil, bahkan Al-Quran turun di zaman mereka. Mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW dan mereka yang mendapatkan tarbiyah, pendidikan langsung dari Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin mereka nggak tahu tentang dalil. Maka tanya kepada mereka, apakah para salaf memahami dalil itu seperti pemahaman kalian? Tentu jawabannya tidak. Maka tertolak kebid'ahan mereka. Dan di sini beliau menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya kita memahami agama ini dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat dan generasi setelahnya. Dalil yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang as-shadiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Ketika ayat ini turun, siapa yang disebut as-shadiqin, orang-orang yang jujur keimanannya? Para sahabat. Ini sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hasyr, kata Allah, lil fuqara'il ladzina ukhriju lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-shadiqun. Allah katakan bahwa para sahabat itu adalah as-shadiqun, orang-orang yang jujur keimanannya. Maka Al-Quran saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Jadi surat At-Taubah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, maksudnya wa kunu ma'as-sahabat. Hendaklah kalian itu menjadi golongan sahabat, artinya kalian sebagaimana para sahabat. Kemudian atau di sini kata beliau, mafhum al-mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, man lam yakun ma'ahum fa innahu lam yatamathal hadhihi al-ayah. Lam yamtathilu hadhihi al-ayah. Barang siapa yang tidak seperti para sahabat, berarti dia tidak sedang menjalankan ayat tadi. Ayat tadi itu perintah loh ya. Hukum asal perintah apa? Wajib. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, hukum asalnya wajib. Maka di situ Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman dipanggil.
Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama as-shadiqun, bersama para sahabat. Berarti wajib hukumnya mengikuti pemahaman para sahabat. Dalil yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, yakni manusia-manusia itu, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, maka sungguh mereka berada di atas jalan kebenaran, jalan petunjuk. Maka gak cukup cuma beriman. Gak cukup Allah mengatakan fa in amanu faqad ihtadaw. Seandainya manusia beriman, seandainya mereka beriman, maka mereka di atas jalan kebenaran. Tidak. Allah persyaratkan keimanan itu bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Sahabat. Karena ketika ayat ini turun, yang dimaksud kalian adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalil yang ketiga, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran atasnya dan dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang beriman. Dan ketika ayat ini turun, tidak ada yang disebut mukminin kecuali sahabat. Maka barang siapa yang memilih jalan lain, memilih pemahaman lain selain apa yang dipahami oleh para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana mereka berpaling. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan dalil-dalil lain yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan pemahaman para as-salaf. Kemudian kalau dari ucapan para ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau, hendaklah engkau berpegang di atas jejak para salaf, para pendahulu kalian, yaitu para sahabat. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia enggak suka sama engkau, meskipun manusia menolak engkau, tetap berpegang dengan pemahaman para salaf. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati, waspadalah dengan pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapannya dengan hiasan-hiasan yang indah. Ya, jangan tertipu, karena memang syaitan itu suka membungkus ucapannya, menghiasi ucapannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap umat atau setiap nabi ada musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Mereka itu suka mengucapkan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang bagus. Maka kata beliau, hati-hati jangan tertipu dengan mereka. Tetap berpegang dengan pemahaman as-salaf. Wa qala Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di awal-awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabah. Dasar-dasar sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ucapan-ucapan ulama yang lain menunjukkan bahwa para salaf, para sahabat, pemahamannya itu pasti benar. Ya. Kemudian perkara yang kedua untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah, yaitu apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan as-sunnah at-tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah, yaitu sesuatu yang Nabi SAW dan para sahabatnya
bisa melakukannya dan punya motivasi untuk melakukannya. Kemudian tidak ada yang mencegah Nabi untuk melakukannya. Namun ternyata tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti kalau Nabi meninggalkannya, apabila kita juga meninggalkannya, maka kita dikatakan mengikuti sunnah. Jadi namanya mengikuti sunnah itu bukan cuma fi'liyah, bukan cuma melakukan perbuatan, enggak. Sunnah itu juga bisa digapai dengan cara Anda meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada syaratnya. Enggak semua yang ditinggalkan Nabi itu kemudian menjadi sunnah tarkiyah, tidak. Namun apa yang ditinggalkan Nabi dengan syarat yang pertama, Nabi punya motivasi untuk melakukannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Ya, dua syarat ini. Maka kalau Nabi meninggalkannya berarti itu sunnah tarkiyah. Apabila ada yang melakukannya, berarti dia jatuh dalam bid'ah. Ini untuk membantah sebagian orang, yang suka mengatakan bahwa naik haji pakai pesawat itu bid'ah. Orang-orang gitu. Kenapa? Nabi gak pernah haji naik pesawat. Nabi hajinya naik unta. Maka kalau kalian yang suka ngomong bid'ah ini, kalau kalian naik haji pakai pesawat, berarti kalian melakukan bid'ah. Nabi SAW gak pernah ceramah pakai mikrofon, apalagi pakai kamera seperti ini, terus diupload ke YouTube. Nabi gak pernah. Berarti apa yang kalian lakukan itu adalah perkara bid'ah, karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Hanya merambat kemana-mana, HP, terus apa lagi? Listrik, jam tangan, semua itu terlontar dari orang-orang, bukan awam-awamnya, tapi tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya. Maka cara membantahnya adalah dengan tadi, dilihat dulu yang pertama, Nabi punya motivasi enggak untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, apakah Nabi SAW ada penghalang yang menyebabkan beliau sehingga beliau tidak melakukannya, itu apa penghalangnya? Kita terapkan langsung di contoh. Seperti misalnya seorang berdakwah menggunakan alat-alat musik. Berdakwah dengan menggunakan musik-musik. Orang yang berdakwah dengan musik religi itu, motivasi mereka apa? Untuk syiar, ya kan? Supaya orang-orang banyak yang tertarik sama Islam, supaya banyak orang-orang yang tobat, sadar dari dosa, mau untuk melaksanakan perintah Allah setelah dengar lagu religi itu banyak yang tobat. Itu kan motivasi mereka berdakwah dengan alat musik, yang musik-musik religi itu. Apakah Nabi nggak pengen manusia itu dapat hidayah juga? Pengen. Bahkan Nabi lebih pengen manusia dapat hidayah daripada nyanyi-nyanyi religi itu. Nabi itu lebih pengen manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang sok-sokan berdakwah lewat musik itu. Apa dalilnya? Nabi rela untuk berdakwah ke Taif, meskipun Nabi dilempari batu, Nabi tetap bersabar dengan hal tersebut. Beda sama yang musik-musik religi tadi. Kira-kira mau dia berdakwah kalau nggak dibayar? Mau mereka kalau berdakwah nggak dibayar, manggung nggak dibayar, kan katanya dakwah? Nggak mau mereka. Maka Nabi lebih semangat untuk manusia agar mendapatkan hidayah. Baik, berarti motivasinya ada. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya kok nggak pakai alat musik dalam berdakwah? Apa alat musiknya belum ada? Ada. Kata siapa alat musik belum ada di zaman tersebut? Ada. Cuma dia memang nggak seperti sekarang. Jangan tanya ada piano apa enggak di sana, enggak. Ada alat musik seruling. Makanya Abu Bakar mengatakan,
ketika ada anak-anak yang bermain musik di rumahnya, Abu Bakar menyebut alat-alat musik itu dengan mizmarus syayatin, seruling-seruling setan, menunjukkan ada alat musik memang di zaman tersebut. Tapi alat musiknya ada, motivasinya dari Nabi ada. Maka dua syarat ini terpenuhi. Maka tetap kita tanya, coba kasih kita alasan kenapa Nabi nggak berdakwah lewat musik. Hah? Oh, nggak bisa main musik, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kira-kira alasannya? Nggak ada kan? Berarti satu alasannya. Kenapa Nabi nggak berdakwah lewat musik? Karena memang haram. Karena memang bukan sarana untuk berdakwah. Maka kalau kemudian setelah zaman Nabi ada orang yang berdakwah lewat musik, berarti hukumnya apa? Bid'ah. Bid'ah. Yang kedua, tadi pakai mikrofon. Ya, seorang berdakwah pakai mikrofon. Saya ceramah pakai mikrofon ini tujuannya apa sih? Supaya lebih jelas, supaya lebih keras suaranya, supaya lebih banyak yang mendengar. Demikian juga pakai kamera ini supaya dakwah itu lebih luas lagi jangkauannya. Baik, Nabi juga pengen kayak gitu nggak? Pengen. Bahkan Jabir bin Abdullah dalam riwayat Imam Muslim ketika mensifati khutbahnya Nabi SAW, karena Nabi SAW idza khataba ihmarrat 'aina. Nabi itu kalau sedang berkhutbah matanya itu sampai memerah. Wa 'ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan kemarahannya, kemurkaannya meningkat. Ka'annahu mundhiru jaish, seperti Nabi itu seorang panglima yang sedang memperingatkan prajurit-prajuritnya. Panglima kalau sedang memperingatkan prajuritnya itu dengan suara apa? Lantang. Ya, maka Nabi sampai keras suaranya seperti itu. Berarti Nabi pengen nggak suaranya itu lebih keras atau suaranya supaya didengar sama orang jauh? Iya. Baik, motivasinya ada. Kemudian yang kedua, apa yang menghalangi Nabi kok nggak pakai mikrofon? Ada jawabannya. Karena mikrofonnya belum ada. Sehingga kalau dipakai sama orang zaman sekarang mikrofon ini, jatuhnya bid'ah nggak? Tidak. Ya. Paham jemaah? Anda kalau paham ini nggak perlu tanya, Ustaz, apa hukumnya ini, bid'ah atau tidak? Enggak. Dengan rumus ini Anda bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Cari motivasinya dan cari penghalangnya. Ini insya Allah gampang untuk diterapkan. Baik. Kemudian yang ke-6, perkara yang ke-6. Karena beliau innal bid'ah kama tadkhulu fil ghayat tadkhulu fil wasail. Kebid'ahan sebagaimana terjadi pada inti ibadah, bid'ah juga terjadi pada sarana. Ya, di antara kekeliruan sebagian orang, itu mereka mengatakan bahwa bid'ah itu hanya terjadi pada masalah inti ibadah. Tapi kalau sarana itu tidak dihukumi bid'ah. Dan yang mengatakan ini bukan orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah, bahkan sebagian yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah itu juga mengucapkan demikian. Ya, ini beberapa waktu yang lalu ada seorang dai yang gemar muncul di medsos. Ya. Anak muda hanya modal semangat, modal retorika saja, namun sudah berani berbicara tentang masalah agama. Dan ternyata ngawur-ngawur isinya. Di antara kengawurannya ini,
dengarkan suaranya saja, nggak usah mukanya. Itu udah nggak ada di benak kita. Tapi bukan berarti karena nggak ada di benak kita lantas orang awam mau mempertanyakan. Orang awam? Di sini ada pertanyaan, Afwan. Ada yang tanya kepada dia, kalau naik motor bang, bid'ah nggak bang? Kan di zaman Nabi nggak ada motor, adanya unta. Ya, ini sama seperti yang kita bahas itu tadi. Maka dijawab sama dia. Pertanyakan, dan begini cara jawabnya. Yang dilarang itu bid'ah dalam masalah ritual beragama, masalah sarana beragama. Mau kajian naik motor, mau pergi haji naik pesawat, itu gak apa-apa, itu sarana. Apalagi masalah dunia, komputer, handphone, Instagram, bid'ah semua tuh. Bukan. Yang terlarang spesifik apa? Ritual dalam beragama. Contoh, menjelang Ramadan, apa kira-kira yang menghalangi Nabi untuk bermaaf-maafan sama satu sama yang lain? Gak ada. Tapi kenapa Nabi gak lakuin? Jawabannya satu, tidak disyariatkan. Kita jaga syariat, jangan menambah syariat. Gitu. Tadi dia jelas mengatakan bid'ah itu terjadi pada ritual, bukan terjadi pada sarana. Nah ini keliru. Bid'ah itu juga terjadi pada sarana. Di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau mendapati di masjid ada halaqah zikir yang berzikir pakai apa? Pakai kerikil-kerikil. Nah, kisahnya datang Abdullah bin Mas'ud memarahi mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra halakatakum, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, para sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah-tengah kalian. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana Nabi masih belum rusak. Wa thiyabuhu lam yabla, baju-baju Nabi juga masih belum usang." Maksudnya baru kemarin Nabi meninggalkan kalian. Kok cepat banget kalian ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir pakai kerikil-kerikil tadi itu dan dikomandoi oleh seorang komandan. Baik, dan seterusnya dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Yang dipermasalahkan sama Abdullah bin Mas'ud, zikirnya atau sarananya? Sarana. Dari sini sarana itu juga terjadi bid'ah di dalamnya. Seperti seorang menggunakan musik dalam berdakwah. Dakwah itu inti ibadahnya. Ya, dakwah itu adalah inti ibadahnya. Sedangkan sarananya menggunakan musik. Maka kalau menurut pemahaman dia, boleh nggak dakwah pakai musik ini? Boleh, karena sepanjang dakwahnya itu benar, maka boleh kalau sarannya pakai musik. Karena sarannya kata dia, kata orang ini tadi, itu tidak dihukumi bid'ah. Ini keliru. Sarana juga dihukumi bid'ah. Atau bagaimana jemaah? Kalau misalnya ada grup band, ya grup musik, liriknya itu, lirik musiknya itu diambil dari kitab Ushul Tsalatsah misalnya. Misalnya ini, jangan sampai ada kayak gitu. Ada grup band, liriknya diambil dari kitab-kitab ulama gitu. Ya, ya'lamu rahimakallah annallaha yajibu alaina ta'allum arba'a masail dan seterusnya. Ya. Ushul Tsalatsah dijadikan sebagai lirik musik, atau bahkan liriknya pakai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang pakai ayat Al-Quran. Kalau ini sudah terjadi, ya, lirik musik pakai ayat Al-Quran. Ya, meskipun ada yang langsung dibaca ayatnya, meskipun ada yang cuma terjemahnya saja. Maka kalau menurut kaidahnya dia, ini nggak bid'ah. Yang bid'ah itu terjadi pada ritual, bukan terjadi pada sarana. Nah, ini penyimpangan. Maka untuk, kata beliau, untuk membedakan mana sarana yang diperbolehkan dan mana sarana yang tidak diperbolehkan, mana sarana yang bid'ah dan mana sarana yang tidak bid'ah, lihat pada sunnah tarkiyah tadi. Ya, lihat pada sunnah tarkiyah. Apakah ada motivasi dari Nabi dan para sahabatnya?
atau ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sarana mikrofon ini, ya kan? Ini sarana. Tapi ternyata tidak memenuhi syarat tadi, yaitu ada penghalangnya, yaitu mikrofon belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik pesawat itu sarana, ya. Tapi kenapa tidak dihukumi bid'ah? Karena tidak memenuhi dua syarat tersebut, yaitu pesawatnya belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pesawatnya sudah ada di zaman Nabi, ya pesawatnya sudah ada, dan Nabi punya motivasi untuk naik pesawat itu supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Namun meskipun Nabi punya motivasi, pesawatnya ada, tapi ternyata nggak dikerjakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang naik pesawat hukumnya apa? Bid'ah. Ya, ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ittida' As-Siratal Mustaqim. Nah, di sini beliau juga mencontohkan seperti at-tamthil, yaitu sandiwara-sandiwara Islami, pagelaran-pagelaran Islami. Ya, di sini beliau komentari itu termasuk sarana yang bid'ah. Seperti misalnya film Musalsal Umar yang dulu sempat viral. Nah, tahu ya? Film seri Umar Ibn Khattab. Itu di antara ulama yang paling keras mengingkari film Umar Ibn Khattab. Di antaranya adalah Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berfatwa bahwa film tersebut adalah pelecehan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk sarana dakwah yang bid'ah. Ya. Terlebih lagi yang memerankan adalah orang-orang yang fasik. Dan efek daripada film itu jemaah, Anda termasuk yang salah satu yang dulu ikut-ikutan nonton. Ya. Ya, karena viral dulu nggak tahu jadi pikir itu bagus ini. Ya, ikut-ikutan nonton juga. Dan dampak yang saya rasakan sampai sekarang, setiap kali anak membaca sirahnya Abu Bakar, sirahnya Umar, sirahnya Utsman, yang terbetik, yang terbayang dalam pikiran saya adalah aktor-aktor itu. Atau antum merasakan apa enggak? Ya, setiap kali dibacakan sirah Abu Bakar, yang terbayangkan adalah sosok aktornya itu. Setiap kali anak membaca sirah tentang Umar ibn Khattab, yang terbayangkan adalah aktor yang memerankan Umar ibn Khattab itu. Ya. Baik, itu yang cara sarana dakwah yang bid'ah. Dan permasalahan-permasalahan bid'ah-bid'ah yang lain kata beliau. Kemudian al-mas'alah ats-tsaminah, permasalahan yang ke-8. Al-masail al-mutanaza' fiha baina ahli al-'ilmi min haythul jumlah qisman. Ini sering dan pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, enggak perlu kita panjang lebar. Bahwasanya permasalahan khilafiyah, perbedaan para ulama itu ada dua macam. Ya, kalau Anda masih ingat dulu atau beberapa pertemuan yang lalu saya bawakan tentang perbedaan para ulama tentang memakan daging unta membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu. Ya, masih ingat ya? Ya, ini yang sedang dibahas oleh beliau dan insya Allah tak perlu saya ulang lagi tentang hal ini. Al-mas'alah at-tasi'ah, ini masalah yang penting, masalah yang ke-9, dhabitu khurujir rajul awil jama'ah minas sunnah ilal bidah. Apa ketentuan seseorang dikatakan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah? Ya, apa ketentuannya seseorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah? Di sini ada dua ketentuan. Kalau menyelisihi salah satu dari dua ini, maka dia dikatakan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Tapi tetap muslim. Ya, ahli bid'ah ini sama seperti maksiat ya, cuman bedanya bid'ah terjadi pada agama, maksiat terjadi pada perkara duniawi. Jangan dianggap kemudian ketika kita mengatakan fulan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, seakan-akan itu vonis yang berat, kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Enggak. Seperti antum ketika misalnya melihat ada orang yang minum khamar misalnya, atau ada orang yang berzina misalnya, antum hukumi dia fasik apa enggak? Fasik. Enggak peduli, fasik dia, minum khamar,
ya jarang melaksanakan sholat, ya kemudian juga dia bangga suka berzina, foto-foto profilnya sama harim-harim, ya pergi ke diskotik dan lainnya. Anda katakan orang ini benar apa enggak? Orang enggak benar ini. Ya, buktinya apa? Kalau melamar anak antum diterima apa enggak? Nah, jangan bilang kayak orang-orang itu, oh, jangan merasa paling benar gitu. Bid'ah juga seperti itu, cuman bedanya bid'ah itu dalam masalah agama. Bungkusnya itu bungkus agama. Nah, karena bungkusnya agama ini, orang-orang mengira dia ini sedang melakukan perbuatan yang baik. Beda sama maksiat. Kalau maksiat ini keburukannya disepakati. Ya, keburukannya jelas disepakati. Orang bahkan pelakunya sendiri tahu kalau zina, khamr, judi, itu semua adalah perkara yang dosa, yang haram. Ya, itu saja. Jadi jangan terlalu dibuat besar. Seorang keluar dari ahlus sunnah ini seakan-akan sudah kafir kekal, enggak. Dia masih muslim selama memang bid'ahnya itu bid'ah yang masih muslim. Perkara pertama, seorang keluar dari ahlus sunnah apabila dia menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara kulli. Apa itu perkara kulli? Perkara yang universal. Ya, maksudnya perkara universal adalah perkara yang terkumpul di dalamnya berbagai macam masalah-masalah. Contoh, masalah yang kulli. Ahlus sunnah itu mengimani hadis ahad dalam masalah akidah. Nah, ini saya nanti jelasin hadis ahad apa tuh. Terus gini aja. Ahlus sunnah konsepnya lebih mengedepankan apa? Dalil atau akal? Dalil. Ya, Ahlus sunnah lebih mengedepankan dalil daripada akal. Akal harus diseret mengikuti dalil. Itu konsepnya Ahlus sunnah. Nah, kalau ada yang menyelisihi masalah ini, yaitu dia mengatakan, oh tidak, kita lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ya, dalil yang tidak sesuai dengan akal maka kita tolak. Nah, masalah lebih mengedepankan dalil daripada akal ini merambat ke masalah-masalah lain, jemaah. Jangan cuma ngelihat judul besarnya, mengedepankan akal daripada dalil. Ini judul besarnya. Di dalam ini ada banyak dampak-dampak. Apa dampak-dampak? Banyak permasalahan-permasalahan akidah yang ditolak karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Azab kubur ditolak, gak sesuai dengan akal. Sifat-sifat Allah ditolak, gak sesuai dengan akal. Ya, kemudian syariat-syariat, hukum-hukum di dalam Islam yang gak sesuai dengan akal ditolak sama dia. Ya. Seperti misalnya orang-orang Khawarij mengatakan, kenapa wanita-wanita itu ketika mereka haid, kenapa mereka diperintahkan mengqadha puasa saja? Kok tidak diperintahkan mengqadha sholat? Padahal sholat lebih wajib daripada puasa. Ya, maka harusnya sholat itu juga diqadha. Bukan cuma puasa yang diqadha, tapi sholat juga diqadha bagi wanita yang haid. Ya, ini menetapkan berdasarkan apa? Dalil. Berdasarkan akal, bukan dalil. Tuh, banyak rentetan-rentetan masalah gara-gara judul besar ini lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ini namanya amrun kulli, perkara yang universal. Ya, kalau orang menyelisihi ini satu saja, maka dia dikatakan keluar dari ahlus sunnah, menjadi ahli bidah. Ya, ini perkara kulli. Nah, ecerannya tadi itu namanya juz'i. Paham ya? Kulli itu unggul. Dalamnya kulli ini apa? Juz'i, bagian-bagian. Contoh misalnya, perkara kulli. Seseorang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama dan sifat, atau Allah tidak memiliki sifat-sifat. Semua sifat-sifat Allah harus ditakwil. Gak boleh ditetapkan apa adanya. Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan, maka harus ditakwil. Maksudnya kekuatan Allah.
Allah memiliki wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oh enggak, Allah enggak punya wajah, ditakwil, dipalingkan ke makna yang lain. Maksudnya wajah di situ adalah keagungan Allah. Baik, sifat-sifat Allah banyak atau sedikit? Banyak. Kalau dia sudah punya konsep semua sifat Allah harus ditakwil, maka berarti banyak dampak-dampak yang ada di dalam konsekuensinya. Ya, maka ini perkara kulli. Barang siapa yang menyelisihi konsep ini dari konsep-konsep Ahlus Sunnah ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah menjadi ahli bid'ah. Ustaz, dari mana kita tahu kalau itu perkara kulli? Maka dilihat apakah kesepakatan para salaf ada di situ atau tidak. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan para salaf, berarti itu perkara yang kulli, ya, perkara yang disepakati. Kalau diselisihi, dia menjadi ahli bid'ah. Loh, para salaf itu jangankan mereka sepakat ya, kalau mereka berselisih, para salaf punya 2 pendapat atau 3 pendapat, Anda memunculkan pendapat keempat, pasti salah. Soalnya jangan. Ini para salaf berselisih nih, sahabat antara Abu Bakar dan Umar misalnya berselisih tentang suatu permasalahan. Abu Bakar mengatakan A, Umar mengatakan B. Baik. Ini terjadi perkara perselisihan, maka ini perselisihan yang ditoleransi, ditolerir. Tidak mengharuskan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah. Kemudian Anda memunculkan pendapat yang C. Pendapat Anda pasti salah. Loh, saya tahu mau pendapat tidak, mesti salah misalnya. Loh, tidak, ini saya tahu di sini tidak, bisa salah. Inti bawakan dalil 1000 jutaan dalil, inti memunculkan pendapat ketiga. Padahal para salaf sudah punya 2 pendapat, kau memunculkan pendapat ketiga, mesti salah pendapatnya. Karena kebenaran konsepnya tidak kebenaran itu pasti tidak pernah keluar dari para salaf. Kebenaran itu pasti berputar di antara para salafus saleh. Tidak mungkin keluar dari situ. Kemudian perkara kedua yang menyebabkan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah, yaitu apabila seseorang menyelisihi Ahlus Sunnah pada perkara juz'i. Tadi kulli, ini sekarang perkara juz'i, perkara eceran. Tapi perkara juz'i, perkara eceran ini, itu adalah perkara yang memang terjadi pertentangan sengit antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah dari zaman dahulu. Contoh misalnya tentang masalah satu sifat Allah, Allah di atas arsy. Ya, satu sifat Allah, Allah di atas arsy. Allah di atas arsy ini, tentang akidah Allah di atas, ini eceran atau partai? Eceran. Karena salah satu sifat Allah apa? Di atas. Banyak sifat-sifat Allah yang lain. Nah, ternyata masalah Allah di atas ini itu banyak perdebatan, pertentangan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Sehingga masalah Allah di atas itu menjadi garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, ada ulama salaf yang bernama Qadhi Shuraih yang hidup di abad keempat Hijriah. Dia ini mentakwil sifat al-ajab. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat al-ajab, takjub, heran. Ya. Seperti Allah misalnya heran dalam ayat bal ajib itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan aku terkagum atau heran. Nah, Qadhi Shuraih itu menolak Allah memiliki sifat ajab. Tapi ternyata oleh para ulama, Qadhi Shuraih itu tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Padahal menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang ditolak sama dia, perkara juz'i, perkara eceran. Satu ditolak. Kenapa kok masih ditetapkan sebagai Ahlus Sunnah? Karena sifat al-ajab itu bukan sifat yang menjadi pertentangan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Beda sama sifat istiwa, Allah berada tinggi di atas. Beda dengan sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia. Itu sifat-sifat yang fundamental, yang terjadi perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan
ahli bid'ah. Ya. Kemudian, ya wis. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.